Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu event turnamen yang akan berlangsung nanti malam, Women Grand Prix, turnamennya pecatur wanita kawan, saya akan sedikit melanjutkan beberapa game dari turnamen mingguan yang ada di chess.com, title Tuesday Blitz. Kemarin kita sudah lihat permainannya Nakamura, Iren, ataupun Daniil Dubov, Jan-Christophe Duda. Untuk pagi ini saya akan berikan permainan Magnus Carlsen kawan di babak terakhirnya melawan Caruana. Dan video kali ini cukup berbeda dari video-video sebelumnya kawan, karena di video kali ini saya akan berikan live streamingnya dari Magnus Carlsen di Twitch kawan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat merekam aktivitas Magnus Carlsen di Twitch dan saya hanya sempat merekam game terakhirnya saat melawan Caruana. Jadi video kali ini saya berikan permainan full dari Magnus Carlsen kawan. Nanti di akhir video saya akan berikan beberapa analisis pada poin-poin tertentu, pada poin-poin kritis di mana kedua pemain ini melewatkan langkah-langkah terbaiknya ataupun melakukan langkah-langkah blunder. Jadi di awal video kalian bisa melihat permainan Magnus Carlsen. Baru setelah Magnus Carlsen selesai bermain, kita akan analisis beberapa poin kawan. Dan langsung saja nikmati permainan Magnus Carlsen melawan Fabiano Caruana ini kawan di title Tuesday Blitz sesi terakhir di babak ke-11 kawan. The game hasn't Selamat started. menikmati. Nanti That's di akhir video disappointing. kita akan coba cari titik-titik poin Would di have been a mana lot titik more fun. kritis Yeah, just permainan come itu back kawan. 30 seconds before, indeed. I did wash my hands, yeah. Not thoroughly though, unfortunately. So I played exactly 0 of the people on 8.5, so... By the way, I did get paired up again in the last round. So, but I didn't complain. For once. Probably get black in the last round, I guess. I mean, I started with white, so... oh, I play Fabi. Okay. That's not a great pairing. Needing to win. But that's life. But he has to win as well, so... It's not all bad. Should I go for hair? Semi-Slav maybe? It's a really good opening. Let's go for the solid line and then try and somehow outplay him later. Yeah, he's playing in the most solid way. Oh, I thought usually when you go for rook d1 early there, you just wait for b6 and then you go cd5. That's fine. Can I go c5 now? Looks fine. Looks like it's equalizing. My knight in d7 is a little bit weirdly placed, maybe. Okay, I'll take rook c8. cd, knight d5, queen e4 maybe? g6, maybe that's not so bad. What should I do here? Start exchanging. Doesn't look super attractive. But I don't see what else to do, so... There we go, I guess. Is there some...
Yeah, I think this actually is okay tactically. 95, 97, bishop b5, there's rook c7. I think I'm fine. Bishop g3, I want queen c7. Get out of the pin. Faster! Yeah. But I'm playing a very strong player. So, not easy. Okay, rook c7. Think I'm protecting everything. Move the queen out of the pin. Ah, that's an annoying move. Probably have to trade now. Yeah, I have to trade. No, I'm not a lot worse, but I'm a little bit worse and I'm a little bit passive. So this is not great news in terms of playing for a win. He's playing very positionally. Okay, let's bring the knight out maybe. H3 was a poor move. Both structurally and potentially also tactically. This, now go bishop c5. More than happy to trade, get rid of his dark squared bishop and his bishop pair. I'm sort of taking over a little bit. I'm not like really better, but my position is a little more pleasant to play now. Yeah, now that he has to trade, he's definitely worse. I can go b5. Shutting the bishop out of the game a little bit. Yes, queen b7 though. Not easy. Okay, let's take. I'm removing the protection of the pawn on f4. I'm threatening rook c1. Now I can go b5. Keep his bishop out of the game. b3, that's a good move. I was hoping you wouldn't find that. Oh, I didn't see that at all. I'm still fine, but if I had any advantage, I probably lost it by now. Queen d4, he's really playing well now. Check. Why is he giving a check? Oh, he wants bishop b7. That's sick. It's absolutely sick. Do I have any... No, I don't have any ideas there. Okay. To go to a5 then. I can't go... Okay, I have to just go for the attack then. I just hope that this works out. This is so tense. Ah, didn't see that. Check. Is he panicking? I think he's panicking. Check. Check. Now it's mate. Mate. There we go.
There we go. Okay. Wow. Wow. Oh my god. Like if he wanted... he was panicking because of h4 and then threatening mate. But if he wanted to sack, he should have gone for this instead. And this is a perpetual. I'm curious about... What's the... Yeah, he has actually has nothing more than a draw. I wonder if h5 was good. Okay, it's one of two moves drawing. I could have given a perpetual as well. Okay. It's pretty cool. So... we do have other people though. Yeah, bishop e7, there rook g. Oke, itulah tadi kawan permainan Magnus Carlsen mengalahkan Caruana di babak ke-11 sesi terakhir Title Tuesday Blitz akhir Januari kemarin lusa kawan. Dimana tadi permainannya adalah semi slav defense dan Magnus Carlsen pegang putih. Di sini papannya terbalik. Saya akan balik kawan supaya kalian mudah untuk membaca karena tadi sudah diawali Magnus Carlsen berada di bawah. Jadi sekarang saya putar saja biar tidak bingung kalian terhadap permainan Magnus Carlsen tadi dan analisis berikutnya. Tapi di video-video selanjutnya tetap kawan standar dari channel kami, putih akan tetap di bawah. Mau menang, mau kalah, putih akan tetap selalu di bawah. Pengecualiannya adalah video kali ini kawan. Oke, analisisnya kita buka langsung saja. Di awal-awal ini tidak perlu saya berikan analisis yang cukup jelimet kawan. Mereka bermain dengan permainan semi slav defense. Di sini pilihan utamanya adalah pion E3 kawan. Sebelum gajah ini bergerak ke peta G5, G5 ini merupakan pilihan nomor 2 yang biasanya setelah pion E3 ini dilanjut pengembangan kuda berkembang ke peta D7 ataupun gajah berkembang ke peta E7. Tapi yang paling banyak adalah kuda berkembang ke peta D7 terlebih dahulu ataupun bermain dengan pion A6. Tadi memilih dengan jalur nomor 2 dari Caruana, gajah E7. Yang paling banyak di sini selain gajah E7, pilihan utama adalah pion H6 terlebih dahulu kawan. Setelah gajah ini ditarik mundur, ataupun yang paling banyak pertukaran langsung kawan. Oke, langsung ke langkah berikutnya. Gajah E7, pion E3, kuda B berkembang ke D7 lanjut Carlsen tadi. Menteri C2 kawan. Mainline dari permainan gajah G5 tadi. Gajah mundur, tidak melakukan pertukaran karena cukup berbeda sekarang. Tadi kalau sebelum gajah E7 pertukaran merupakan pilihan utama setelah pion H6 ini. Rokade oleh Carlsen, benteng D1, pion B6, lanjut gajah D3 dan seterusnya. Kita percepat saja. Di sini Carlsen sudah mulai membuka permainan untuk menyegerakan diagonal ini segera terbuka. Terlebih dahulu tadi membuka lajur C kawan dan sekarang menggeser bentengnya tadi. Kuda E5 dan membuka diagonal terang bagi gajahnya. Carlsen membuka permainan juga di peta pusat dan sekarang tempo, double tempo kawan, serang menteri, serang kuda, simple. Carlsen menarik mundur kudanya ke D7 dan gajah B5, benteng diangkat untuk perkuat posisi kudanya setelah gajah G3 kawan. Di sini Carlsen menggeser menterinya menghindari pin-pinan dari benteng tadi. Diikuti kuda mulai bergerak dan posisi kuda ini bisa mengganggu pergerakan di area pertahanan hitam. Langsung bertukar Carlsen, sikat kuda yang ada di peta E4 diambil balik oleh menteri, kemudian benteng mulai bergeser, perkuat posisi kudanya agar menterinya segera leluasa bergeser kawan, tidak menjaga kudanya terus. Walaupun tadi kuda bergeser juga tak ada masalah. Gajah F4, coba incar peta ini, mungkin nanti disusul langkah pengorbanan, bisa jadi ide dari Fabi. Kuda mundur ke F8 menantang pertukaran, benteng ditolak oleh Fabi, memberikan ruang bagi raja bergerak kawan dengan pion H3. Kuda G6 ancam gajah, gajah dipertahankan tetap mengawasi pion H6 ini kawan dan diagonal ini sekarang. Magnus Carlsen cukup terganggu dengan keberadaan gajah gelap, langsung menantang pertukaran, ditolak dengan gajah A6. Menteri bergeser kawan menghindari ancaman gajah dan setelah melangkah menteri bergeser ke B8, Carlsen tadi terlihat membuat langkah pre-move kawan. Sebelum lawan memulai langkahnya, kalian bisa membuat langkah seperti ini, langkah otomatis lah istilah pos ronda. Ya, kalau nanti benteng pukul benteng D8 langsung dihantam oleh menteri hitam. Itulah langkah otomatisnya kawan sebelum lawan membuat langkah. Biasa dalam permainan digital seperti ini bisa dilakukan. Kalian tidak bisa melakukan langkah pre-move dalam permainan papan catur asli kawan.
Dan Caruana memilih langsung pertukaran gajah gelap, diambil balik oleh Carlsen menggunakan benteng. Di sini pion F4 langkah yang bagus, memulai serangan di lajur F kawan. Dan di sini juga kalian juga tadi bisa bermain dengan tantangan pertukaran menteri B7, tapi Caruana lebih memilih menyerang dengan pion F4. Carlsen mendahului pertukaran benteng, bukan langkah yang presisi kawan. Di sini akan memberikan kesempatan putih menguasai lajur D ini. Pilihan terbaiknya tadi bagi hitam menteri C7 kawan. Kalau terjadi baku hantam benteng, menteri masih bisa kontrol lajur D nanti. Itulah pilihan dari Stockfish, tapi Carlsen memilih pertukaran benteng terlebih dahulu, diambil balik oleh benteng putih. Caruana menguasai lajur D kawan. Di sini menteri C7 lanjut Carlsen tadi untuk membuat tantangan pertukaran benteng di peta C1 kawan. Raja bergeser untuk menghindar dan pion B5 mencoba menjebak gajah, diantisipasi dengan pion B3 untuk dukungan pion A4-nya untuk ambil pion ini ke depan kawan. Di sini didahului menteri B6, bukan langkah yang presisi di sini kawan. Langkah yang presisi menurut Stockfish langsung benteng ke C1 menantang pertukaran benteng. Ada dua pilihan, langsung bertukar benteng atau menteri bergerak ke peta B7 terlebih dahulu kawan. Kalau di sini menteri pukul menteri, benteng melakukan skak terlebih dahulu kawan untuk tempo menghindari benteng hitam. Setelah raja bergeser, baru kalian bisa ambil menteri hitam ini. Tapi Carlsen memilih dengan langkah menteri B6 ancam gajah, dan ini masih bisa diantisipasi oleh Caruana. Tadi Carlsen tidak melihat langkah ini, dia menyadari hal itu kawan. Kembali menteri ke C7, menteri D4 kawan untuk persiapan skak di sini ataupun ancam menteri, mencoba mempressure menteri hitam, dibalas dengan benteng C2. Langkah blunder ini kawan. Dan ini dimanfaatkan Fabi dengan langkah benteng D8 skak. Terus langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh hitam di posisi ini selain benteng C2 kawan? Pilihan terbaiknya adalah benteng ini bergerak ke peta D5. Inilah langkah terbaik. Walaupun kehilangan satu pion ke depannya kawan. Setelah benteng pukul benteng, diambil balik oleh pion, diambil balik oleh di sini menteri ataupun gajah ini ambil pion ini terlebih dahulu kawan. Tapi melakukan langkah blunder yang sayangnya Fabi tidak mampu memanfaatkannya kawan. Langkah benteng D8 sudah betul, tapi kelanjutan langkah benteng mundur ke peta D7 ini melewatkan langkah kesempatan emas. Langkah emasnya adalah benteng C8 kawan, dan bisa mendapatkan benteng yang ada di belakang. Kalau terpaksa ambil benteng ini kawan, ya kalian sudah tahu efeknya, akibatnya seperti apa. Ya diambil balik oleh gajah, nanti permainan tinggal menteri melawan benteng plus kuda, tentu putih akan tetap menang kawan, karena jumlah pion masih cukup banyak di sini. Kekuatan benteng plus kuda tidak sepadan lagi atau tidak seimbang lagi kawan. Tapi Fabi melewatkan langkah itu, bermain dengan benteng D7. Itulah kawan langkah kesempatan emas yang terlewatkan oleh Fabi. Menteri bergeser ke A5, serang gajah kawan, dan di sini gajah B7, menteri ke E1. Nanti didukung oleh benteng mungkin di sini ataupun benteng di sini melakukan ancaman skakmat bisa jadi, dan di sini benteng ambil pion F7. Tapi sementara permainan masih terlihat seimbang kawan. Benteng C1 memberikan ancaman kawan, dan di sini gajah E4, pion H5, pion H4 nanti dimainkan untuk kontrol peta gelap ini dan ancaman skakmat berikutnya. Dan disinilah kawan Fabi melakukan kesalahan lagi dengan pengorbanan yang salah dengan benteng ambil pion G7 skak. Tadi di akhir permainan, Carlsen menyarankan gajah sikat kuda ini adalah salah satu pilihan yang betul kawan. Untuk mendapatkan permainan remis, nanti akan terjadi skak-skak yang berulang, permainan bisa remis kawan. Tapi Fabi tidak meluncurkan gajah terlebih dahulu, malah benteng yang diluncurkan kawan simpel diambil oleh raja. Kemudian menteri melakukan skak di peta D7, masih ada tempat bersembunyi, dan di sini gajah sikat kuda. Sudah tidak ada tempo kawan di sini karena ancaman skakmat seperti yang kalian lihat tadi. Permainan Carlsen melanjutkan dengan langkah menteri-menterinya bergerak di peta-peta gelap, ambil pion. Kemudian di posisi ini di langkah ke-41 Fabiano Caruana menyerah karena hanya ada satu langkah kawan, dan di langkah berikutnya adalah skakmat. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen melawan Fabiano Caruana di turnamen mingguan yang ada di chess.com, title Tuesday Blitz sesi kedua di babak terakhirnya kawan. Tapi sayangnya Magnus Carlsen nilainya sama dengan Daniil Bogdan, dia kalah tiebreak kawan. Admin juga tidak tahu cara perhitungan seperti apa regulasinya.
Tapi yang pasti seperti yang kalian lihat di layar bahwa posisi Magnus Carlsen Still berada di didn't win the posisi tournament. kedua Sorry, dari I Daniil tried. Bogdan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.